Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyul akbar wa azizul ghafar rabbul jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh, wabil khusus segenap pimpinan majelis taklim, bapak dan ibu, guru kita Al-Mukarram Ustaz Soleh Anwari, Ketua DKM Mukarram Ustaz Nanang Qasim. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, wabil khusus Bapak RT, Bapak Mahfud, salah dikit apa sih? Tokoh masyarakat, Bapak Selamat Riyadi, Bapak Haji Sutaji, segenap keluarga besar Nahdlatul Ulama di Medan Satria, bapak-bapak dan ibu-ibu, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, setelah puasa 2 tahun dalam peringatan Maulid, malam hari ini kita dikasih nikmat sama Allah untuk memperingati lagi Maulidnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, menurut catatan sejarah, sebentar, sound system efeknya turunin aja, matiin aja, tes, nah ya. Menurut catatan sejarah, tes, ya. Menurut catatan sejarah, jumlah seluruh nabi yang diutus Allah ke dunia ini kan lebih dari 120.000 nabi. Yang masyhur tercatat 124.000 nabi. Nah, dari 124.000 nabi tersebut dipilih sama Allah menjadi 25 nabi dan rasul yang wajib kita kenal dan tertulis dalam Al-Quran. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Smith, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari dipilih lagi sama Allah menjadi 5 nabi dan rasul yang kita kenal di Bekasi dengan nama Ulul Azmi. Siapa Ulul Azmi? Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari 5 nabi dan rasul Ulul Azmi ini masih dipilih lagi sama Allah menjadi 4 nabi yang paling Sebentar, mic yang lain tutup aja Bang. Lainnya mic yang lain tutup aja. Ya, ada suara kresek-kresek. Makasih, maafin. Iya, ibu-ibu panitia sekarang waktunya istirahat. Sekarang biarin saya yang kerja ya. Yang belakang istirahat aja dulu, istirahat. Baik, susah ngomong kalau ada saingan soalnya. Dari 5 nabi dan rasul ini masih dipilih lagi sama Allah menjadi 4 besar. 4 yang paling terbaik perjuangannya, tersabar menghadapi umatnya, terbagus akhlaknya. 4. Berapa Bu? 4. Yang 1 nggak lolos audisi Pak, tereliminasi karena SMS-nya nggak cukup waktu itu. Iya kan, polling SMS juga sekitar. Siapa yang lolos audisi? Pertama, Nabi Isa, beliau mendapatkan gelar Ruhullah. Nabi Musa, beliau mendapatkan gelar Kalimullah. Nabi Ibrahim, beliau mendapatkan gelar Khalilullah. Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendapatkan gelar. Selesai? Belum. Dari 4 nabi utama ini masih dipilih lagi sama Allah hingga keluar 1 nama. Siapa? Sang superstar. Beliaulah manusia agung yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung.
Beliaulah manusia mulia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Beliaulah manusia yang kita semua orang Medan Satria berharap mendapatkan syafaatul uzma dari dirinya. Yang lagi kita peringatin maulidnya malam hari Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Ini makna dari hadis beliau, ana khiyarun min khiyarin min khiyarin. Aku pilihan dari pilihan dari pilihan. Ayo kita lihat. Iya, ibu-ibu masih belum tenang ya Pak. Kita sholawatan dulu ya biar tenang ya. Iya Pak, saya teriak dia teriakan lagi ngomongnya masalahnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi bil Mustafa balligh waghfir huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwalil muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu, kenapa sih baginda Nabi ini dijadikan sama Allah sebagai manusia pilihan? Kita tengok. Sejarah mencatat bahwa awal-awal perjuangan baginda Nabi di kota Mekah, 13 tahun beliau berdakwah saat itu Pak, hanya untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, meninggikan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 13 tahun Pak beliau berdakwah, dicaci maki, dilempari kotoran onta, sahabat-sahabat pada dibantai. 13 tahun beliau berdakwah hanya untuk menanamkan pondasi, dengan harapan kalau pondasi kuat insya Allah bangunan aman. Betul apa betul? Pondasi rapuh bangunan bakal rubuh. Pondasi mencong bangunan pun ikut miring. Bangunan bagaimana pondasi? Kita orang Medan Satria hidup bagaimana imannya Pak? Imannya nggak akan terlihat, pasti namanya sebuah pondasi, tapi gejala dari keimanan itu yang akan terlihat. Betul betul. Contoh, pakai contoh aja dah. Ini mic ada strumnya nih. Ada nggak strumnya? Kelihatan? Aku bisa tahu. Ah, ada suaranya. Strumnya nggak kelihatan, tapi kan gejala dari strum yang terlihat. Betul. Ini kipas ada strumnya nih, muter. Ini lampu ada strumnya nih, nyala. Ya kalau begitu, kagak usah profesor turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Anak-anak kita tahu Pak, di mana-mana kalau ada strum, mic pasti bunyi. Kalau ada strum, kipas angin muter. Kalau ada strum, lampu nyala. Kalau begitu ceritanya, kalau memang punya iman, sujud yang benar. Jangan nunggu akhir waktu sholatnya. Betul? Kalau punya iman, sedekah yang berani. Jangan cuma 5.000 buat maulid. Udah sedekah 5.000 pengen masuk sorga. Sorga mana 5.000? Ini pelecehan sama sorga nih. Sorga 5.000, bakso di 15.000 sekarang. Ayo sorga udah naik. Kalau memang punya iman, ayo kita hidupkan musola kita dengan sholat berjamaah. Itu kalau jalurnya benar. Kalau jalurnya benar. Sekarang saya ajak berbanding terbalik Bu. Strum ada, tapi mic kagak mau nyala. Kata teknisi di depan, oh Syauki, yang itu mic-nya koslet namanya. Betul? Apa namanya? Ah lemes amat maulid. Emang di sini maulid pada lemes begini teh? Ya ilaha illallah. Bang, saya kasih tahu ya, saya kasih tahu. Nih saya dikasih tahu sama guru saya. Ini malam hari ini Bang, kita lagi memperingati lahirnya manusia yang karena beliau Medan Satria ini ada Bang. Yang karena beliau Bekasi ada nih. Ya, dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflaq." Kalau saja bukan karena engkau hai Muhammad, sungguh tidak akan aku ciptakan Medan Satria, Bekasi beserta isinya ini. Masa iya sih kita di komplek lagi memperingati maulidnya seorang manusia yang karena beliau kita ada, pada lemes-lemes ini. Wih, disuruh peringatan maulid aja pada lemes, bagaimana suruh jihad? Mau semangat? Mau semangat? Saya minta ulang. Strum ada, tapi mic kagak mau nyala. Itu namanya konsep. Alhamdulillah. Bukan gua doang yang teriak namanya.
Strum ada, kipas angin kagak mau muter, kipasnya kok. Strum ada, lampu kagak nyala, lampunya kok. Ngaku beriman tapi kagak mau sujud, itu namanya kok. Ngaku beriman, rumah dekat musola bagus, nggak mau menghidupkan sholat berjamaah di musola, itu namanya kok. Ngaku imannya gede, motor punya, mobil ada, sedekah maulid 5.000. Itu namanya kok. Korek itu mah. Nah, udah jelas deh. Ya, yang konslet di komplek kita ini kita benerin dulu. Supaya apa? Supaya komplek kita jangan sampai kebakaran ada yang konslet. Setuju? Nah, ya udah kalau setuju ya tutup pakai doa. Lah udah setuju semua mau ngapain? Sampai pagi. Berapa lama saya mesti ngomong? 3 jam. Sanggup? Kuat? Ibu benar kuat ya? Bentar, saya tanya, Pak, istrinya minta 3 jam, kuat? Ceramah, mana-mana pikirannya nih. Ayo, baginda Nabi dalam berdakwah mengembalikan nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sekarang ini memang sangat terasa, Pak, bahwa tingkat keimanan kita kepada Allah lentur bahkan luntur adanya. Betul? Lentur bahkan luntur adanya. Sekarang ini betapa kita lebih sering mengkhawatirkan penyakit jasmani daripada ngobatin penyakit rohani. Coba, kita di sini Pak, kalau kena penyakit jasmani, cepat-cepat kita cari dokter. Kagak cukup dokter umum, cari dokter spesialis. Kagak ada di Bekasi, kita pindah ke Jakarta. Nggak ada di Jakarta, pindah sampai ke luar negeri. Ngapain? Ngobatin penyakit jasmani. Padahal penyakit jasmani ini yang kita kena nih, paling cuma menghancurkan dunia, tidak sampai mencelakakan akhirat. Tapi penyakit rohani, dunia kita dijauhi, akhirat nanti kita akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Rabbul Jalil. Betul? Nih, ya maaf, kita sampai sekarang ini masih suka khawatir juga nih. Yang kita lagi jalan ini, udah 2 kali haul. Nah yuk, apa namanya nih? Kopet. Lah saya mau orang Betawi bang. Lah Betawi kan pakai e. Lah kopet. Ya ini ngomong gua. Ayo, nih COVID nih. Saya tanya, Bu, yang terparah dari orang kena COVID itu apa? Paling mati. Selesai urusan bang. Betul kan? Maaf. Kalau begitu apa bedanya COVID sama penyakit lain bang? Gagal jantung mati, diabetes mati, gagal ginjal mati, tidur sendiri bisa mati kok kalau di tengah jalan. Saya coba deh, bener-bener. Cuma menghancurkan dunia saja bang. Nggak ada saya ngaji sama guru-guru saya, ntar penghuni neraka ketika ditanya kenapa kamu masuk neraka, COVID pak. Nggak ada. Tapi lihat efek yang dihasilkan dari COVID ini, bahkan cara kita silaturahmi saja sudah mulai berbeda saat ini. Padahal untuk penyakit jasmani, Allah itu memberikan jaminan apa? Wa idza maridtum fahuwa yashfin. Kalau saja kita sakit, yakin 1000% Allah yang akan menyembuhkan kita. Dokter, obat, tabib, masker, hand sanitizer cuma perantara. Tapi kita lihat efek dari COVID, silaturahmi aja bang, itu sudah mulai berubah saat ini adanya. Iya kan? Kita sering lupa bahwa pahlawan nasional kita, Panglima Besar Jenderal Sudirman, pernah mengingatkan begini saat perang kemerdekaan itu. Islam kalau mau besar itu harus kuat. Kalau mau kuat itu harus bersatu. Tapi nggak mungkin Islam bisa bersatu tanpa ada jalinan silaturahmi di antara kita. Lihat angka silaturahmi yang dihasilkan COVID ini sekarang. Iya, salaman dan kagak mau. Ya. Kita lupa tuh bang, baginda Nabi ngajarin apa? Ketika 2 orang muslim bertemu kemudian mereka berjabat tangan, mereka masih salaman berjabat tangan, Allah sedang menggugurkan dosa di antara keduanya. Tapi sekarang salaman udah kagak mau. Bagaimana? Nih. Mau salam, mau silaturahmi, mau ngajakin berantem itu. Kita sering lupa Pak, bahwa hidup tanpa 2 perkara ini sia-sia kita di Medan Satria ini.
Tanpa dua perkara ini, mubazir kita ada di Bekasi. Apa? Ridho Allah dan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Tanpa dua perkara ini, sia-sia kita tinggal di atas permukaan bumi Allah ini. Nih, kalau ibu nggak percaya ridho Allah itu penting begini. Betapapun ibu punya uang 2 miliar. 2 miliar banyak apa dikit? Nggak banyak lah 2 miliar. Tapi ketika Allah kagak ridho, bu, nggak bakal enak rasanya duit. Apa buktinya Soki? Allah nggak ridho sama harta kita? Oh gampang, laki bini bengkai mulu, anak ayaban kemana-mana kagak jelas jutrungan. Betul? Terus di rumah udah kagak ada lagi yang baca Quran. Di rumah udah kagak ada lagi yang senandungan sholawat. Di rumah udah nggak ada lagi yang menghidupkan sholat-sholat sunat tahajud di sepertiga malam terakhir. Itu salah satu bukti Allah nggak ridho dengan harta kita. Karena yang saya ngaji dari guru saya, Mukarram Wali Haji Sahroni, beliau ngajarin begini. Yang membuat kita malas untuk ibadah kepada Allah adalah itu dikarenakan terlalu banyaknya barang subhat yang sudah masuk ke dalam tubuh kita. Allahu Akbar. Yang subhat saja bisa membuat kita malas untuk ibadah, apalagi yang haram. Betul? Oh, itu gampang banget tuh kelihatannya, Pak. Allah lagi nggak ridho sama rezeki kita, gampang dilihatnya, Bang. Dari cara malasnya kita untuk ibadah kepada Allah. 2 miliar Allah kagak ridho, kagak bakal enak rasanya. Betul? Tapi walaupun kita di sini cuma megang 6 miliar, tapi kalau Allah ridho, lah emang saya salah? Lah dulu. Biar danta aja deh, biar danta ya. 2 miliar Allah kagak ridho, 6 miliar Allah ridho, pilih mana? Ya yang 6 miliar lah, timbang ngayal doang. Ngayal mah jangan nanggung-nanggung, Bang. Nah komplek kita demen banget ngayal nanggung sih. Kenapa saya bilang jangan nanggung-nanggung? Ini kita kan di majelis ilmu nih, Bang. Ya, majelis ilmu itu majelis yustajabu fihi doa. Majelis tempat diangkatnya doa. Ya siapa tahu lagi kita ngayal punya uang 6 miliar, malaikat rahmah lewat ngangkat doa kita, jadi masing-masing punya duit 6 miliar. Baru dapat amin. Tadi saya yang salah. Kita gak kaci deh begini deh. Kita sering lupa bahwa keridhaan Allah di atas segalanya buat kita hidup di dunia ini. Ayo. Betapa kita sekarang ini Bapak Ibu. Ini jujur ya, ini maaf ya saya jujur ya. Banyak dari kita Bang di sini Bang baru ingat sama Allah saat pala kita udah kejedot tembok. Begitu pala kejedot tembok baru dah ya Allah, baru ingat Allah lagi. Artinya apa? Berapa banyak dari kita yang justru baru ingat sama Allah saat kita sedang punya masalah. Ayo dah, kalau lagi punya masalah cakep banget orang komplek kita Pak. Ya, zikir kagak berhenti-berhenti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sholat langsung ke al-hijrah. Iya, sama guru langsung berdekat. Kenapa? Lagi punya masalah. Begitu lolos aja dari masalah, jalan ke al-hijrah lupa lagi udah. Bisa nyasar. Tapi ini al-hijrah Jakarta bukan di sini. Nah, orang sini mah insya Allah sama. Ini lagi tadi Bang. Baru ingat sama Allah saat kita punya masalah. Inilah yang menyebabkan iman kita ini turun. Bahasa yang sering saya pakai akhir-akhir ini apa? Betapa kita deh Bang sebagai orang tua saat ini lebih sering memikirkan bagaimana hidup enak tapi lupa mempersiapkan mati nikmat. Hidup enak perlu Bang, mati nikmat jauh lebih penting. Nih, iman kita deh. Tapi wajar. Kenapa saya bilang wajar iman kita deh? Karena memang dulu ketika masih di pesantren, saya punya guru Rahmatul Abror Kiai Nur Muhammad Iskandar SI. Beliau pernah mengajarkan kepada kami begini, bahwa yang namanya iman. Oke, lu dari tadi ngomong iman mulu, emang artinya iman apa Sogi? Nah, artinya iman kalau diajari sama guru saya itu iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Itu iman. Diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dan lewat perbuatan baik sehari-hari. Itu iman. Ya. Makanya diajari sama guru saya bahwa yang namanya iman itu ada 4 tingkatan iman. Iman ada 4. Pertama, ada al-imanu yazidu wa la yanqusu. Ada iman yang selalu naik, kagak pernah turun-turun. Mantap banget imannya nih. Ini iman siapa Sofi? Iman orang Medan Satria? Bukan. Bukan ini mah. Ya orang Medan Satria mau taker sama saya. Ini imannya Anbiya Bang. Imannya Nabi. Coba lihat tadi. Semakin diuji, semakin mantap. Semakin digojlok, semakin besar yakinnya sama Allah. Apa buktinya? Belum ada sejarahnya Nabi mundurin diri jadi Nabi. Betul?
Kalau RT mau banyak. Maaf, mate. Iya, Nabi kagak ada bang. Ayo buka sejarah. Ada Nabi yang diuber-uber sama umatnya sendiri. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ada Nabi yang sampai dicemplungin ke dalam api besar. Ada enggak? Siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ada Nabi yang berdakwah itu justru ujian dakwah terbesar datang dari istrinya sendiri. Ada enggak? Siapa? Nabiullah Lut alaihissalam. Ada Nabi yang dalam berdakwah ujian terdahsyatnya datang dari anaknya sendiri. Macam Nabiullah Nuh alaihissalam. Bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia pilihan, beliau pun gak lepas dari ujian seperti ini, Pak. Apa ujiannya? Saat awal-awal baginda Nabi yang menentang dakwah baginda Nabi dan nyuruh pergi datang dari paman tercintanya sendiri. Bahkan gak tanggung. Tawaran yang ditawarkan paman Nabi saat itu, tawaran yang kira-kira kita orang Bekasi ini gak bakal bisa kita lewatin, Bang. Apa tawarannya, Soki? Tawarannya dahsyat, Pak. 3 tak, harta, tahta, wanita. Allahu Akbar. Saat itu karena belum ada kuota. Yang banyak onta cuman. Ditawarkan 3 buah tak kepada baginda Nabi. Apa jawaban baginda Nabi dalam hadis? Dengan tegas beliau bersabda, wahai paman tercinta, bahkan apabila kau sanggup menaruh matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, hancur luluh jasadku dibuat karenanya, niscaya tidak akan selangkah kaki pun mundur untuk menegakkan agama Allah di dunia ini. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena memang imannya anbiya mantap, selalu naik, kagak pernah turun. Tuh, yang pertama diajarin. Yang kedua, diajarin sama guru kami itu apa? Ada imannya itu la yazidu wa la yanqusu. Imannya itu kagak naik tapi juga kagak turun-turun. Stabil imannya nih, keren. Stabil imannya. Ini imannya siapa, Soki? Ini imannya para malakut. Jadi maaf Bapak Ibu, kalau malaikat selalu berbuat baik, mereka gak dapat pahala, Pak. Malaikat gak pernah salah, Bu. Gak usah kagum. Kenapa? Karena memang malaikat hanya diciptakan hanya untuk patuh dan tunduk atas perintah Allah. Betul apa betul? Betul. Ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah, tugasnya untuk sujud. Sujud aja dia makan kebangun-bangun sampai sekarang. Tes tuh Pak. Nggak pernah malaikat yang ditugasin sujud, isi dulu sama Tuhan mau ke WC dulu. Kagak. Tuh sujud aja udah sampai sekarang. Ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah, tugasnya untuk zikir. Zikir aja kagak berhenti-berhenti. Malaikat Israel. Apa tugas malaikat Israel? Nyabutin nyawa. Ya udah dicabutin aja itu nyawa, Bang. Mulai dari Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, tugas malaikat Israel stabil, Bang, nyabutin nyawa. Nggak pernah malaikat Israel bercanda sama nyawa orang. Kayak kedet ditaruh lagi. Nggak ada. Stabil aja iman malaikat tuh. Dicabut aja kagak ada urusan. Makanya malaikat Israel cuma kenal 2 kematian. Pertama, husnul khatimah, yang kedua, su'ul khatimah. Tuh malaikat. Malahan. Dulu, ya Tom. Minggir dulu Tom. Ya. Malahan ada seorang malaikat deh Pak, Bu. Ada seorang malaikat. Ya terus apa kagak ya? Ya terus kemarin matanya jangan ke bocah. Lah terus matanya ke bocah. Ya. Malahan ada seorang malaikat yang dari semenjak diciptakan sampai sekarang belum ada tugasnya, Pak. Tapi kagak pernah protes nih malaikat. Ini malaikat makan gaji buta, Pak. Dan benar-benar ini dari pertama kali diciptakan sampai sekarang belum ada tugasnya. Siapa? Malaikat Israfil. Ayo dah. Ini makan gaji buta nih Israfil nih. Sampai sekarang belum tugas. Betul. Makanya jangan berharap malaikat Israfil bakal cek sound. Gua begitu cek sound selesai kita orang kasih, Pak. Kok bisa, Soki? Ya, silakan. Kok bisa, Soki? Imannya malaikat itu stabil, naik kagak, turun kagak. Masalahnya iman malaikat stabil itu, Bang. Malaikat cuma diberikan akal tapi kagak dikasih nafsu. Jadi kalau malaikat berbuat baik, mereka nggak dapat pahala.
Malaikat kagak pernah salah, lah kagak usah pakai heran. Apa yang udah tugasnya? Bahkan ada seorang malaikat bernama Azazil yang dia itu diusir dari sorga itu bukan karena membangkang perintah Allah, cuma karena sombong doang. Disuruh sujud sama Adam, yang lain pada sujud dia kagak mau. Malah protes sama Allah saat itu. Ya Rob, saya ini terbuat dari api, Adam ini dari tanah. Unsur api terbuat lebih mulia daripada unsur tanah. Masa iya saya harus sujud sama anak kemarin sore? Gengsi dong. Allah murka. Azazil, sombong bukan tempat di sorga, pergi kau ke neraka. Malaikat Azazil berubah nama menjadi iblis. Tuh Pak, malaikat aja diusir dari sorga cuman gara-gara sombong. Kita di medan satria sombong pengen masuk sorga. Kemana urusannya ini? Yang kedua, malaikat imannya stabil, naik kagak, turun kagak. Ada imannya itu diajarin sama guru kami, al-imanu la yazidu wa yanqusu. Ada imannya itu kagak pernah naik, malah cenderung turun terus. Ini iman siapa nih? Ini imannya hayawan, para hewan. Jadi Bapak Ibu, Bu, tenang Pak, kalau kita kan CS Pak, memang belakang resen nih. Bu, jadi kalau hewan selalu berbuat salah, kagak usah dimarah-marahin. Ya, mubazir. Ntar pulang pengajian ibu baru berasa lapar di rumah, melihat dapur ikan peda tinggal satu. Entah ambil nasi balik lagi ke meja, ikan di peda digondol sama kucing. Kagak perlu dimaki-maki kucing. Ngapa? Lah kucing. Iya kan? Ayam kalau lagi datang syahwat jawab kagak perlu tengok kanan kiri. Banyak orang apa kagak ya? Nah, cemplak aja dia mah. Kalau kagak urusan. Ngapa? Ayam. Kambing kalau lagi datang lapornya kagak perlu nyari ketua musola nanya saat ini rumput halal apa haram ya. Dia makan aja udah. Ngapa? Kambing. Kuda tengah hari panas jalan di tengah komplek kita. Mana kagak pakai celana. Apa dia malu? Ya kuda. Jangan abang besok melihat kuda kagak pakai celana terus pelak pinggang. Dasar kuda kagak punya pikirannya. Kitanya yang gila. Nah ya kuda. Kok bisa sih Saudi? Kuda tuh hewan itu selalu berbuat salah, nggak pernah baik. Nah, berbalik dengan sifat malaikat. Karena hewan hanya diberikan nafsu, tapi kagak dikasih akal. Jadi kalau hewan berbuat salah, udah nggak usah pakai dimarahin-marahin, cukup maklumin aja. Kenapa? Ntar kalau dimarahin imunnya turun. Ntar kalau imun turun kena COVID, zona merah lagi kita. Ya, udah maklumin aja. Tuh yang ketiga tuh, stabil naik tuh naik imannya selalu turun. Nah, yang keempat, diajarin sama guru saya, ada al-imanu yazidu wa yanqusu. Ada iman yang kadang naik, kadang turun. Naik turun imannya. Ini iman siapa nih? Ini iman kebanyakan orang Medan Satria. Ini iman kita nih Bang. Maaf banget Bang. Iman kita nih kalau kita mau jujur Bang, masih iman tergantung sama siapa kita berteman. Betul kan nih? Kalau lagi berteman sama kiai-kiai cakep, iman orang kita nih. Peci kagak copot-copot, sarung kagak ganti-ganti, pengajian datang, ngapa? Tadi kata sama kiai. Tapi begitu keluar musola jadi temennya lagi main judi online, ikut aja judi online lagi. Itu iman kita tuh. Makanya baginda Nabi mengingatkan bahwa seseorang itu bisa dilihat dari agama kawannya. Seseorang itu bisa dilihat dari agama kawannya Bang. Bahkan orang tua saya pernah bilang bahwa untuk cari teman, carilah kawan yang bisa membuat kita benar, bukan yang selalu membenarkan perbuatan kita. Saya ulang, cari kita kawan Bang yang bisa membuat kita benar, bukan yang selalu membenarkan perbuatan kita. Kok begitu Zabi? Ya karena memang iman kita naik turun ya Pak. Maaf, angka saja, nggak usah manusia, angka saja itu macam-macam jenisnya, betul? Paling tidak ada 3 jenis angka Pak. Matematika, angka sosial, sama angkanya Allah. Kalau angka matematika sifatnya mutlak dan gak akan pernah bisa ditawar. Iya kan? Dulu saya kecil SD, diajarin sama guru SD saya, 1 tambah 1, 2, kurang 1, 0. Tuh dari SD tuh Pak. Nggak ada 1 kurang 1 setengah. Kok bisa kenal? Nggak ada, mau kenal mau kagak ya 1 kurang 1, 0. Kenapa? Angka matematika sifatnya mutlak. Tapi kalau bertemu angka sosial Pak, naik turun Pak.
Tergantung situasi dan kondisi. Contoh, angka sosialnya. Satu orang takut ditambah satu orang takut, maka hasilnya menjadi 2 orang setengah berani. Setengah berani. Kenapa? Saya udah berdua. Iya. Kalau sendiri takut wajar. Kalau berdua setengah berani. Kalau ditambah 1 orang takut lagi, maka hasilnya 3 orang pemberani. Laku berubah, udah bertiga. Kalau ketiga masih takut, cemen. Tuh, angka sosial tuh. Tapi ada juga angka sosial ngajarin. Apa? 1 ekor musang, 1 ekor ayam, maka hasilnya 1 ekor musang. Kemana ayamnya? Makan musang. Tuh, angka sosial tuh. Berubah. Betapapun ada tambahan, lihat dulu tambahannya siapa. Artinya apa angka sosial mengajarkan kepada kita? Pentingnya memilih kawan gitu. Betapapun kita nggak punya duit buat beli parfum, tapi kalau kita berteman sama tukang minyak wangi, sesemprot 2 semprot mah kagak bakal ditagih tuh duit. Iya kan? Tapi betapapun kita nggak melakukan kejahatan, tapi karena kita berteman sama penjahat, maka satu komplek akan menyangka kita bagian dari kejahatan itu sendiri. Nih bahayanya dalam memilih kawan, Bang. Hati-hati. Nih maaf. Kulit sapi yang baru dipotong, kalau Idul Adha sering lihat kan ya? Kulit sapi yang baru dipotong, Bang, kalau sendirian tuh, jangankan kita pegang, lihatnya aja males. Bener gak? Ya. Tapi coba kulit sapi bertemannya sama Quran. Jadi kantong Quran, numpang mujur, Bang. Sebelum dipakein ke Quran, diukur apa? Disamak dulu. Selesai samak, disucikan. Selesai dicuci. Selesai dijemur. Selesai dijemur, diukur sama badan Quran. Udah diukur jadi kantong Quran, dipakein minyak wangi. Tuh kulit sapi ditaruhnya di tempat yang tinggi. Diambil, dicium dulu tuh kulit sapi. Kulit sapi yang ketika sendiri kita lihat aja males, numpang mujur karena berteman sama Quran. Betul? Tapi coba kulit sapi bertemannya sama kayu, jadi bedung. Tuh, salah milih teman doang tuh, Bang. Iya. Dia sama Quran numpang mujur, diciumin, dipakein parfum. Yang dia berteman sama kayu lantaran jadi beduk, ya Allah, orang masih pada tidur pulas, subuh-subuh udah dikemplangin. Tuh, salah milih teman doang tuh. Makanya hati-hati kita dalam memilih kawan. Ya, hati-hati, iman kita naik turun, Bang. Iman kita naik turun. Kalau lagi cakep iman kita, Allahu Akbar. Jadilah kita orang komplek ini malaikat berpotongkan manusia. Amin. Amin. Tapi kalau lagi rendah iman kita, Bang, maaf, jauh lebih hina daripada hewan, Bang. Na'udzubillah, na'udzubillah. Apa buktinya, Sogi? Kalau lagi rendah iman kita lebih hina daripada hewan. Tengok, sebuas-buasnya, segalak-galaknya seekor sapi, makanannya tetap rumput. Nggak ada sapi galak makanan hamburger. Nggak ada, Bang, nggak ada. Segalak-galaknya, sebuas-buas seekor sapi, makanannya tetap rumput. Tapi kalau kita manusia sudah buas, Allahu Akbar, jangankan cuma rumput, APBN dimakan, bansos ditelan. Wih, manusia kalau udah buas, makanya kita harus berhati-hati banget. Untuk mencontoh yang paling baik, ya sosok baginda Nabi. Kenapa baginda Nabi dijadikan contoh untuk mengembalikan nilai-nilai keimanan kepada Allah? Nah, yang jelas, baginda Nabi itu kan seorang manusia biasa sama kayak kita. Betul? Maaf sekali, maaf. Kalau ada ajaran agama memerintah manusia disuruh nyontoh manusia, ini ajaran paling masuk akal sebenarnya, Pak. Coba bayangin, ketika Allah nyuruh kita orang Medan Satria nyontoh malaikat. Gua makanya bersyukur kita, Bang. Kita nih di sini kagak disuruh nyontoh malaikat sama Allah. Lalu gimana bisa nyontoh malaikat? Tidur kagak, makan kagak, minum kagak, ngopi kagak. Iya, sama duit kagak perlu, sama perempuan kagak open. Susah nyontohnya. Baginda Nabi seorang manusia biasa, tapi walaupun baginda Nabi seorang manusia biasa, beliau bukan manusia pada umumnya. Bahkan dalam Al-Quran sendiri, baginda Nabi diperintahkan, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Katakan kepada mereka, hai Muhammad, bahwa engkau seorang manusia biasa sama kayak mereka. Tapi yang membedakan kita sama Nabi itu jelas, Bang. Apa? Baginda Nabi yuha. Beliau membawakan wahyu untuk disampaikan kepada kita orang Bekasi. Ini yang bedain kita sama Nabi. Jadi gak bisa sementang-mentang Nabi seorang manusia biasa terus nyamain sama diri kita, Bang.
Sampai peringatan maulid dikata haram. Ini na'udzubillah tuh na'udzu. Ini kan kalau saban bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, ini nongolnya masalah kayak begini nih. Maulid bid'ah, Yasin tahlil kagak boleh, ngirimin Fatihah keruh haram. Na'udzubillah saya bilang. Sampai saya pernah didatangin sama saudara-saudara saya. Oke, apa? Saya pengen tahu jawaban aja deh. Jawaban apa bang? Itu sebenarnya ruh dibacain Fatihah pahalanya nyampe apa kagak? Saya bilang bang 2021 masih nanya ruh dibacain Fatihah nyampe apa kagak? Yang lain apa? Udah jawab aja. Mau tahu jawaban saya? Iya, nyampe. Apa buktinya? Lu tadi minta jawaban, sekarang minta bukti. Ya, di mana-mana kan harus ada pembuktian supaya kita berbaik sangka. Masih mau bukti? Mau bukti saya? Ya udah, saya buktiin. Sampai sekarang turun kagak pulang-pulang, Bang. Nah, iya kan? Kalau dia kagak nyampe, lu bakal pulang diminta. Jangankan timbang Fatihah keruh, surat aja salah alamat dia balik lagi ke alamat awal. Apalagi timbang ruh. Saya bilang, nggak bisa begitu. Lu mah kalau diajak ngomong serius, jawabannya bercanda sih. Ya bang, karangan pakai kayak begitu ditanyain. Saya bilang, ya udah, sekarang gue minta dalilnya. Apa itu berdiri di atas dalil? Nah, kan? Gue bingung ngomong nih bang. Saya bilang, tadi minta jawaban, sekarang minta bukti. Sekarang minta dalil. Mau lu apa sebenarnya sih? Iya kan Islam itu berdiri di atas dalil. Mana dalilnya yang membuktikan bahwa ruh dibacain Fatihah palanya nyampe? Saya bilang bang, karena abang udah anti dengan tahlil, abang anti sama ngirimin Fatihah ke ruh, makanya berapapun dalil yang saya keluarkan, abang bakal tolak dengan dalil abang. Akhirnya nanti kita jadi perang dalil bang. Padahal perbedaan itu rahmah selama tidak untuk berpecah belah, saya bilang. Tapi kan harus pakai dalil, udah nggak usah pakai dalil-dalil lah, kelamaan bang. Kalau ikhtilaf kita perbesar, saya bilang, sampai kiamat kagak bakal selesai. Makanya ketika ikhtilaf diperbesar, Al-Quran mengajarkan kepada kita apa? Lana a'maluna walakum a'malukum. Lu nggak bisa begitu dong, sama kita gini aja dah, saya bilang. Mendingan sekarang abang mati duluan dah. Ntar saya kirimin Fatihah. Kalau kagak nyampe balik lagi kasih tahu saya. Ini kagak mau. La haula wala quwata. Tibang Fatihah yang nggak lebih dari 7 ayat saja. Buat orang tua kita yang sudah melahirkan kita nggak mau. Apakah harus ada kita dalilnya untuk ngirimin orang yang kita sayangin, yang mereka sudah melahirkan kita? Di mana pikiran kita soal kayak begini, Bang? Betul? Makanya sekarang saya bilang, udah kita kembali deh, kalau emang ada ikhtilaf, balikin lagi pada Al-Quran. Ya, yang senang maulid, bagus, terusin. Nabi girang. Apa buktinya Nabi girang? Karena Nabi juga memperingati maulid, Bang. Apa? Dengan cara puasa hari Senin. Puasa hari Senin itu lahirnya beliau kan hari Senin. Makanya beliau melakukan dengan rasa syukur kepada Allah, beliau melakukan puasa sunnah hari Senin. Makanya buat orang Jawa, yang namanya puasa weton itu masuk kategori sunnah. Walaupun nggak harus Senin. Kita lahir umpama hari Ahad atau hari Sabtu. Kita puasa sunnah di hari Sabtu untuk bersyukur kita lahir di hari Sabtu. Itu dibolehin dalam agama. Puasa weton itu boleh dalam agama, nggak haram. Kenapa? Baginda Nabi mencontohkan. Cuma baginda Nabi kebetulan hari Senin lahirnya. Loh, begitu. Jadi nggak semua haram. Ya, yang perlu kita pahamin, bid'ah itu nggak semuanya jelek. Ini yang harus kita khawatirin sebenarnya adalah, saya bilang, sekarang ini banyak orang yang dengan dalil agama, tapi tujuannya untuk syahwat belaka. Kaget teman saya dikata begitu. Apa buktinya Soki? Tengoklah status-status WhatsApp kalau udah malam Jumat, apa statusnya? Waktunya sunnah Nabi. Kampret. Udah gitu yang ngomong belum nikah lagi. Lah kan sadang kalan tulisan ini. Betul kan? Sunnah, maaf sekali maaf. Sunnah Nabi itu bukan jima. Masih banyak sunnah-sunnah Nabi yang lain. Salah satunya apa? Baca surah apa namanya? Al-Kahfi. Sholawat. Itu yang kan. Ini kalau urusan syahwat, waktunya sunnah Nabi kan setan begini. Membawa dari agama buat syahwat doang. Ada lagi sekarang nih, anak-anak muda saya nih, adik-adik saya nih. Pacaran, udah gak mau disebut pacaran bang. Haram, Islam gak mengenal pacaran. Terus apa? Ta'aruf. Berapa lama ta'aruf? 2 tahun setengah. La ilaha illallah. Itu ta'aruf apa kredit motor? Lah 2 tahun setengah ta'aruf. Lah luar dalam kenal itu mah. Iya. Pacar perempuan nggak boleh, haram kita punya pacar perempuan. Apa nyebutnya? Harim. Allahu Akbar.
membawa dalil agama demi kepentingan syahwat. Ini yang dalam hadis baginda Nabi bersabda, silahkan kalian pilih tempat kalian nanti di dalam neraka. Hati-hati, hati-hati. Makanya belajar itu harus ada guru. Belajar agama itu hukumnya mutlak pakai guru. Tuan saya Abu Yazid Al-Bastami ngajarin orang yang belajar agama kagak pakai guru, fasyaikhuhu syaitan. Gurunya setan. Berapa banyak sekarang kita ini nimba ilmu dari Mbak Google. Ngajinya sama ustazah YouTube. Benar-benar ini. Makanya jangan heran orang sekarang ini banyak tahu tapi nggak tahu banyak. Banyak tahu. Soal ini tahu, soal ini tahu, soal ini tahu. Konfrontir, tapi juga katanya. Baru ngaji bab katanya sudah berani mengkafir-kafirkan amalia saudara-saudara kita, orang tua kita, dan guru-guru kita. Ini yang bahaya. Makanya mumpung nih, terutama buat adik-adik saya nih, mumpung di tengah-tengah kita masih banyak ulama-ulama. Yang saya yakin di Medan Satria ini, guru-guru kita ini, sanad keguruan beliau ini mutawatir, sambung menyambung sampai ketemu di baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mumpung. Oke, berarti belajar dari internet jelek. Saya nggak bilang jelek. Ada nggak saya bilang belajar dari internet jelek? Ada nggak? Nggak ada. Belajar dari internet nggak jelek. Tapi juga tidak semua yang di internet itu bagus. Internet ketika kita mempunyai sanad guru, hal yang tidak kita pahami, kita bisa tanyain langsung sama guru kita. Internet mempercepat pencarian. Ya, kayak saya nih, maaf kehabisan bini, mak. Mak, mana mak? Woi, mana woi? Pulang bareng pulang. Tadi minta 3 jam. Ayo bangun, gue bacain lagi dah. Kehabisan bini mak. Ya saya deh, guru-guru saya nih. Nggak mungkin dalam bersilaturahmi kemana-mana Pak, harus nenteng-nenteng kitab. Betul. Nah internet itu mempermudah pencarian saya. Oh, saya malam hari ini di Musola Al-Hijrah nih. Apa temanya? Maulid. Saya tinggal buka tadi di mobil thread Maulid. Saya kebuka semua. Oh ini yang saya pernah belajar, tentang ngambil hadis saya ini, dalilnya ini. Ketemu, mempercepat pencarian. Tapi ketika internet kita tidak punya guru, maka apapun yang terpampang dalam internet bakal kita telan mentah-mentah. Iya kalau benar. Kalau salah, ini yang bahasa hadis berkata, baginda Nabi bersabda, dolu fadollu. Sesat, iya kalau sendiri. Kalau ngajak orang lain, menyesatkan. Ya, hati-hati deh. Makanya mumpung masih banyak ulama-ulama kita di sini, ayo kita ambil sanad keguruan kita. Kita benarin lagi sanad keguruan kita, rapihin lagi sanad keguruan kita sekarang ini. Mumpung masih banyak ulama-ulama. Ini sekarang kita nggak begitu bang. Maaf sekali maaf. Kita sekarang ini masih menganggap ulama itu ilmunya ikhlas. Ya Allah, salah banget bang. Mana saya ngomong ya? Ini maaf saya ngomong ya. Keikhlasan guru-guru kita nih cuma milik beliau sama Allah bang. Kita ke guru-guru kita ini bang, jasa tetap hitungannya. Ini kan sekarang sedih. Kita ini di komplek ini kalau mau jujur, lebih menghargai seekor burung beo daripada ulama. Nah itu juga bang. Burung beo yang timbang bisa assalamualaikum aja. Assalamualaikum, 4 juta orang berani bayar. Beo, pase kagak, ngerti kagak. Assalamualaikum, 4 juta bang. Benar? Lah kayak kita nih, assalamualaikum fase, baca kitabnya mantep, nerangin kitab 4 lembar, memenir bibir. Keluar dari musola 150.000. Udah gitu keluar sendalnya hilang lagi. La ilaha illallah. Bapuk wadah. Mumpung masih banyak ulama-ulama kita. Ya. Kita kembalikan lagi nilai-nilai agama di semenjak dini dalam rumah tangga kita. Ini sekarang prihatin kamu. Betapa adik-adik saya ini sekarang ini karena mereka belajar agama pakai guru. Mau ngandelin sekolahan sekarang bang. Pelajaran agama di sekolah itu cuma 4 jam mata pelajaran. Sekarang bahkan udah 2 ya, 2 jam mata pelajaran. 2 jam mata pelajaran itu 1,5 jam hitungan waktu normal. Apa yang bisa didapat dari 1,5 jam pelajaran 7 hari? Ya? Akhirnya untuk memenuhi kebutuhan agama anak-anak kita, mereka belajar agama kagak pakai guru, langsung buka internet. Ini bahaya. Makanya jangan heran kalau sekarang ini anak-anak muda kita mengalami degradasi moral dan mental anak-anak kita. Nih, saya kasih tahu buat bapak-bapak bu. Saya kasih tahu dikit. Agama-agama lain, kalau ingin menghilangkan Islam dari Bekasi, kagak usah pakai naruh bom, Pak. Nggak perlu nurunin tentara untuk nembak mati umat Islam yang ada di Bekasi. Mereka juga nggak bakal berani, bang, nyerang Islam secara terang-terangan di Bekasi.
Kenapa? Kita punya tokoh yang biasa membakar semangat kita. Siapa? Rahmatul Abrar Kiai Haji Nur Ali. Orang Bekasi bilang, gue mau biar kagak sholat, tapi agama gue lu hina, nyawa gue tatakin. Tuh kita tuh. Akan berani mereka macam-macam secara langsung. Kita mayoritas masih umat Islam di Bekasi ini, betul? Tapi jangan lupa Pak, Bu, mereka itu licik. Mereka gunakan taktik dan strategi habis-habisan untuk menghilangkan Islam dari Bekasi tercinta kita ini. Apa strategi yang mereka terapkan? Yang paling kelihatan, dijauhkan anak-anak muda kita dari agamanya. Tuh, yang dijalani sama mereka tuh Pak. Berhasil apa enggak? Berhasil! Betapa sekarang ini adik-adik kita Pak, anak-anak kita, generasi-generasi muda Islam yang ada di Bekasi saat ini, selangkah demi selangkah, sudah mulai dijauhkan dari agamanya. Banyak dalam pemikiran anak-anak kita, modernisasi harus dibarengi dengan gaya hidup yang ke barat-baratan. Betul? Ngomong harus gaya orang barat. Bahasanya barat, nyanyi pun orang barat. Yang dia sendiri kagak ngerti artinya. Kenapa? Biar modern. Makanya jangan heran, berapa banyak sekarang timbul dalam pemikiran anak-anak kita itu. Lu kalau belum pernah mabuk sampai nyemplung ke got, belum bisa lu disebut generasi modern lu. Lu kalau belum pernah ngelem ibon, belum bisa disebut generasi modern. Lu kalau belum pernah ngerasain yang namanya pil PCC, plaka, sabu-sabu, ekstasi, borilas, belum bisa disebut generasi-generasi milenial. Para pemudi-pemudi muslimah, kalau belum pernah kalian melakukan yang namanya kumpul sapi, kalau udah jarang Bu, nah yang banyak sapi sekarang. Kalau adik-adik muslimah saya belum pernah melakukan yang namanya free love, free sex, summon liven, one night stand. Artinya, tapi pakai gaya doang kan. Cinta satu malam. Belum bisa kalian para pemudi-pemudi muslimah disebut generasi-generasi zaman now. Sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, mulai dijauhkan anak-anak kita dari agamanya. Coba lihat sekarang. Allah. Saya bilang tadi, menurunnya moral dan akhlak anak-anak kita sekarang dengan dalih kemajuan zaman. Berapa banyak sekarang anak-anak kita kalau disuruh sama orang tua sering banget bangkang. Diomongin baik-baik sama orang tua, mereka jelas-jelas melakukan perbuatan salah, dibilangin, demen banget nyautin omongan orang tua. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana? Oh, di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Di kampung saya banyak. Di kampung saya banyak yang gitu Bang. Anak muda melawan orang tua Bu. Tapi di kampung saya, bukan di sini, ya Bu ya. Bu, di kampung saya banyak. Bukan di sini ya Bu. Di kampung. Dia. Udah jelas-jelas mereka melakukan perbuatan salah, demen banget balikin omongan orang tua. Urusan apa Mama? Yang mabuk kan saya Mak. Saya beli minuman pakai uang saya. Saya minum saya. Mau muntah ugar perkara urusan saya. Ngapain pakai rekod? Udah diem-diem aja lah Mak. Tuh ada tuh teman-teman kita kalau dibilangin nyautin begitu tuh. Ada nggak? Urusan apa Ma Abang? Yang main judi saya. Saya main pakai uang saya. Saya main di kamar saya. Mau kalah menang perkara saya kan kagak pakai ngutang. Yang main cabe-cabean saya open BO pakai akun saya gerus cabe di kamar saya. Mau kepedesan mau kagak lah kan perkara saya, ngapain sih pada pakai repot sih. Tuh ada tuh anak-anak kita kalau dibilangin nyautnya begitu tuh. Ada nggak? Ini di peringatan Maulid baginda Nabi malam hari ini. Kalau besok-besok masih ada anak-anak kita, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, jelas-jelas mereka melakukan salah, dibilangin nyautnya seperti ini, balikin. Tapi jangan pakai marah-marahin. Kenapa? Ntar akhirnya jadi pada berantem. Udah cukup senyumin, tapi balikin, kasih tahu. Bagaimana balikinnya? Iya Bang, yang mabuk emang Abang. Yang main judi online juga Abang. Yang main open BO, ya pasti Abang. Tapi ingat Bang, baik-baik. Mabuk, judi, zina itu maksiat Bang. Kalau medan satria semakin banyak maksiatnya Bang, Allah murka, turun gempa di medan satria ini Bang. Yang mampus bukan lu doang monyong. Rata. Kenapa? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kita yang ketika Allah turunkan bencana, bukan cuma nimpa yang jahat-jahat. Nih guru-guru saya nih, orang tua saya tuh bakal kena imbasnya Pak.
Kalau orang makan nangka kebagian getah, itu resiko. Saya nggak bakal ngomel, betul? Tapi kalau nggak makan nangka kepeperan getah, lah kan dangkala gitu. Iya bang, iya saya paham bahwa memang musibah itu ada 3 jenisnya. Musibah sebagai ujian, musibah sebagai teguran, musibah sebagai hukuman. Tapi ketika Allah yang turunkan bencana, itu bukan lagi ujian, teguran, ataupun hukuman. Apa? Borongan. Emang enak diborongin. Nah, contoh hukuman borongan begini. Iya, kasih. Contoh hukuman borongan begini bang. Tengah hari penter makan jambu air, enak apa kagak? Panas makan jambu air, gerges tenggorokannya. Naik dah, emang dulu rumah di sini banyak pohon jambu. Naik pohon jambu. Baru sampai tengah pohon, kaki kita digigit semut api. Alhamdulillah. Ya Allah, makasih. Dia jangan bagi kue. Baru sampai tengah pohon, kaki kita digigit semut api. Kita tengok, banyak juga nih semut. Kita turun ke bawah, ngapain? Ambil koran. Koran kita gubet-gubet, kita bakar. Udah koran nyala apinya, kita balik ke pohonan. Ngapain? Sepohonan yang namanya semut api kita bakar. Betul? Betul apa betul? Yang gigit atu bang. Yang gigit itu semut lain kalau kedengaran lagi protes tuh. Yang gigit tuh teman gua nggak ikut-ikut. Cuma kita nggak mau tahu asal semut gua bakar. Allah kalau kasih bencana begitu bang. Berapa banyak ulama-ulama kita hilang setelah tsunami di Aceh? Berapa banyak guru-guru ngaji hilang setelah gempa di Padang, di Pangandaran, dan banyak tempat-tempat lain yang tanah longsor. Kalau saja kita bicara kalau saja baginda Nabi masih ada di tengah-tengah kita, saya yakin 1000% Allah nggak akan nurunin bencana Pak di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena memang baginda Nabi rahmatan lil wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Sungguh Allah tidak akan menurunkan bencana di tengah-tengah mereka selama engkau Muhammad masih ada di tengah-tengah mereka. Tapi kan kita harus sadar Pak, baginda Nabi udah nggak ada di tengah-tengah kita. Baginda Nabi udah nggak ada di atas permukaan bumi Allah. Baginda Nabi adanya sudah di bawah permukaan bumi. Maka beruntung kita, Pak, bersyukur kita kepada Allah. Ayat Qur'annya masih sambung. Apa sambungannya? Wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menurunkan bencana di tengah-tengah kita selama di tengah-tengah kita masih banyak yang istighfar. Ayo kita tolak bencana yang datang ini dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Ya Pak? Maaf. Baginda Nabi itu kan manusia yang paling bersih hatinya. Betul? Paling mulia akhlaknya. Dosanya sudah mendapatkan jaminan ampun dari Allah. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar. Hai Muhammad, dosamu yang dulu, yang sekarang, atau yang akan datang itu pun kalau ada sudah bebas ampunan dari Allah. Tengok baginda Nabi. Dosa sudah diampuni. Hati paling bersih, akhlak paling mulia. Tapi baginda Nabi kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena kelamaan sujud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya tahu, di sini juga banyak yang kakinya pada bengkak. Hah? Ya masing-masing dah. Ada banget makan emping sih. Emang banyak yang kena. Coba tunjuk tangan. Saya pengen tahu aja deh. Yang kena asam urat saya pengen kasih oleh-oleh nih. Mau nggak? Saya kasih obatnya. Teman saya udah bilang obat asam urat itu ternyata udah ketemu bang. Saya punya teman tuh seorang dokter di Harvard University Amerika. Satu hari dia nelfon, alhamdulillah. Ini buat orang tua kita nih asam urat gak ada obatnya. Ada. Di warung-warung banyak kok bang. Rexona. Dia kagak percaya. Diolesin. Langsung ketek hilang. Gak gua asam urat. Asam ketek bisa hilang apalagi cuma asam urat. Wah, serius. Enggak, itu mau bercanda aja mah. Ada yang lagi pada serius-serius amat sih. Ada yang saya mau bilang, ini pembenaran ini. Baginda Nabi Bu, yang dosa sudah jelas-jelas dapat ampunan saja. Beliau istighfar itu sehari 100 kali. Wa fi riwayatin sab'ina marrah. Riwayat lain mencatat 70 kali sedikitnya beliau istighfar. Ini maaf Pak, maaf. Ini kita dosa setiap saat bertambah. Kesalahan kita setiap waktu meningkat. Mampukah kita ini di komplek kita ini sehari istighfar 100 kali? Sanggup? Ya, 8 orang. Sanggup? Insya Allah. 100 juga nggak perlu cash kok. Kalau 100 berat langsung dicicil boleh. Emang kerudung majelis doang bisa dicicil?
Lah istighfar boleh dicicil Pak. Bener. Habis subuh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 20. Ntar siangan dikit Bu, sambil masak, sambil mikirin harga sembako dan gila-gilaan, sambil bikin cabai, ngolok. Astagfirullah. 20. Ntar habis maghrib bareng-bareng sekeluarga di rumah. Astagfirullah, astagfirullah 20. Sambil nemenin anaknya belajar. Astagfirullah, astagfirullah 20. Tambahin tidurin bocah, nemenin bocah tidur. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Anaknya tidur, bapaknya. Astagfirullah. Contoh, contoh. Contoh ibu. Istighfar serius boleh, santai sambil dilaguin kan nggak apa-apa istighfar dilaguin. Boleh nggak istighfar dilaguin? Boleh istighfar dilaguin. Sambil nyapu tuh, baca lagu istighfar tuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal. Ayo sama-sama. Astaghfirullah kurang kotak, belakang belum istighfar. Goncang alas Allah dengan istighfar malam hari ini. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Alhamdulillah sempat minum juga saya. Ya aus. Ya ibu nyengir dong kering. Tubuh saya yang teriak. Iseng buat aus. Nah yang di belakang jangan ngomong barangan no, saya denger no. Tasawuf pinter ya, maaf dia yang aus kita suruh istighfar. Lah Betawi bang, saya aja ogah apalagi kalah ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita rutinkan baginda Nabi kita sebagai suri teladan. Tuh, yang pertama ya, membalikan ridho Allah. Yang kedua, mengharapkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, saya juga melihat jam doang, apa sih, Mak? Iya, dulu. Nah, saya cuma pengen ngomong begini, Bang. Maaf nih ya. Ceramah itu kerja berat, Pak. Benar-benar walaupun sama-sama duduk, abang lihat dari tadi tangan nunjuk kagak ngasuk-ngasuk. Otak mikir ngomong apa lagi gua. Mulut teriak, urat leher kenceng, tenggorokan kering, perut keroncongan. Udah 1 jam lebih yang dengerin terus. Saya jamaah hijrah yang bikin Ustaz cepat mati. Canda. Pulang ya. Sahabat, yang kedua, syafaatul uzma. Ini yang penting. Saya mau cerita sedikit tentang syafaatul uzma. Bapak Ibu, Adek. Nanti. Saat dunia ini hancur sehancur-hancurnya. Langit-langit yang ada di atas itu, planet-planet yang ada di atas langit bertabrakan satu sama lain. Gunung-gunung yang ada di sekeliling kita ini berterbangan laksana sebuah kapas. Hari itu, Bang, semua yang bernama makhluk hidup mati kompak bareng tanpa persiapan. Namanya kiamat. Mudah-mudahan kita nggak ngalamin itu. Amin. Cuma yang saya mau bilang, saat semua yang bernama makhluk hidup mati apa meninggal? Bu, mati apa meninggal? Yang bilang meninggal kagak pernah ngaji memang nih. Ayo kita baca sama-sama dah. Inna sholati wa stop. Mati apa meninggal? Ya udah jangan protes lagi. Nggak ada kalau mau meninggal, nggak ada. Saat semua yang bernama makhluk hidup mati, hari itu, Bang, Allah patroli sendirian. Allahu Akbar. Allah patroli sendirian. Seraya bersabda saat itu Allah, Limanil mulkul yaum. Hei, siapa penguasa hari ini? Mana yang dulu pernah ngaku-ngaku jadi Tuhan? Mana yang dulu pernah melakukan pelecehan kepada ayat-ayatku? Mana yang dulu pernah menabuh kendaraan perang kepada wali-waliku di dunia ini? Mana itu? Fir'aun,
Mana itu Namrus? Mana itu Adolf Hitler? Mana itu Benito Mussolini? Mana itu Ahok? Ahok tersebut. Lah kagak dia, kagak dia nyaut. Lalu gimana mau nyaut tuh pada rebah semua. Ahok tersebut. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, La ilaha illa ana, bahwa memang sesungguhnya tiada Tuhan selain aku, kata Allah. Allahu Akbar. Hari itu Allah sombong. Allah sombong. Boleh nggak Allah sombong? Nah yang pantas. Al-kibriya'u libasi, sombong itu pakaianku. Makanya kita manusia ini nggak boleh sombong, Bang. Kenapa? Pakai pakaiannya Allah. Komplang, kegedean. Siapa sih main air lagi? Ada aja dah. Selesai, nggak ada yang nyaut. Mulailah Allah bangkitkan kembali makhluk-makhluknya. Tentu yang pertama kali dibangkitkan sama Allah para malaikat. Setelah malaikat dibangkitkan semuanya selesai, dibentuklah kepanitiaan akhirat. Bikin kepanitiaan akhirat saat itu. Yang undang kiai siapa, yang bagian dokumentasi siapa, ada yang jemput di pinggiran tol siapa. Panitia, panitia. Selesai, semua sudah dibentuk. Mulailah Allah bagikan job description kepada masing-masing malaikat. Pembagian tugas. Allah berfirman pertama kali kepada malaikat Ridwan saat itu. Ridwan, labbaik ya Rob, kau tolong beresin surga tuh. Buat apa ya Rob? Saya mau balas tuh hamba-hambaku yang lagi ada di dunia ini rajin sujud. Enggak pelit sama banda, dekat sama ulama, santun sama orang tua, rajin baca Al-Quran. Tengah malam tuh orang Medan Satria masih pada maulidan aja bukannya tidur. Siapin surga Ridwan. Saya mau balas makhluk hamba-hambaku di dunia yang seperti itu. Amin. Karena yang perintah Allah, malaikat Ridwan ngacir. Wah, masuk ke dalam surga. Dan diseprek, ngepel. Depan disuruhnya beresin. Selesai ke malaikat Ridwan, beralih ke malaikat lain. Malik! Kaget Malik. Diketak sama Allah. Kaget Malik. Kemegang gak Malik Pak? Siap ya Rob. Kau panasin neraka. Buat apa ya Rob? Saya mau balas tuh, saya mau bakar tuh makhluk-makhluk tuh yang lagi ada di dunia ini. Gak mau sujud, galak sama ulama, pantatnya gatal kalau ke majelis talim, kerjaannya saban hari nyekek botol, banting kartu, judi online. Panasin neraka Malik. Saya mau bakar makhluk-makhlukku yang lagi di dunia kemarin begitu. Allah, karena dibentak sama Allah lebih kencang dari malaikat Ridwan. Wus, masuk ke dalam neraka. Cetek. Gasnya habis. Barangan aja deh. Emang neraka pakai gas apa? Ini mah biar gambar aja Bang. Gasnya habis. Allah, neraka pakai gas. Selesai kedua malaikat tersebut, beralih ke malaikat selanjutnya. Nah, Jibril, Mikail, siap ya Rob? Kau masuk ke dalam surga. Kau berubah sound system Bang. Ada mic yang nyala lagi kayaknya. Tes. Nah, Jibril, Mikail, siap ya Rob? Kau masuk ke dalam surga. Apa ini Rob? Ambil sebuah kendaraan yang bernama Buraq, terus turun ke dunia, cari di mana kekasihku Muhammad, jemput, bawa ke dalam surga. Wah, karena yang perintah Allah, masuk nih Jibril Mikail ke dalam surga. Keluar bertiga, Jibril Mikail Buraq, turun ke dunia, suruh nyari kuburan. Allah, dunia udah hancur-hancuran Pak, disuruh nyari kuburan, nyari Bekasi kalau ketemu, suruh nyari kuburan. Tengah jalan, kayak kekenderan, ya dunia udah hancur. Dia minggir dulu bentar tuh pinggir jalan, ngopi dah tuh bentar. Oh, lah iya. Ngobrol lah, mari ngopi. Kata Jibril, Il. Akan Mikail. Il. Apa Jibril? Mana kuburan Nabi nih? Gelap begini.
Lalu keduanya saat itu langsung sujud, Pak. Mohon pertolongan Allah. Atas pertolongan Allah, kebuka kuburan Nabi. Bangun Nabi dari kubur, Allahu Akbar. Kayak orang bangun tidur, Pak. Pucuk-pucuk mata Nabi. Tengok kanan Jibril, tengok kiri Mikail. Bertanyalah baginda Nabi kepada dua malaikat ini. Ayu yaumi hadza ya Jibril. Jibril, ini hari apa? Hadza, kata Jibril, ma wa'ada Rahman. Ini hari yang sudah ditentukan sama Allah. Muhammad, kaget baginda Nabi. Kiamat Jibril. Dia kan nggak mungkin ngebentak lagi, Pak. Udah kualat malaikat Jibril ngebentak Nabi. Kiamat Jibril. Dan ya Jibril, kalau memang sekarang ini sudah kiamat Jibril, aina ummati? Umat saya mana Jibril? Umat saya mana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tahu baginda Nabi manusia pertama yang dibangkitkan. Yang pertama kali beliau tanya kepada malaikat Jibril, kita umatnya, Pak. Kalau saya yang pertama kali dibangkitin, pertanyaannya bakal berbeda. Ini hari apa Jibril? Kiamat Soki. Kiamat, bini gua mana Bil? Bini saya tanyain. Tapi tengok Rasulullah. Rasulullah nggak tanya aina Khadijah, wala Aisyah, wala Fatimah. Yang ditanya kita nih umatnya. Aina ummati? Umat saya mana Jibril? Umat saya mana? Bahkan ketika satu hari Rasulullah selepas mengajar di Darul Arqam sambil bergumam, ngegerutu dah bahasa kita ya, bahasa kita mau. Bang, feedback lagi nih bang, ada mic yang nyala nih. Tolak musuh. Iya. Ya udah mau penutupan kali ini nyuruh bubaran nih. Ya kalau kagak senang mah ngomong aja, jangan tawa pakai dinyala-nyalain. Canda bang, canda. Satu ngajar Rasulullah bergumam sendiri. Mustaq alaikum ya ummati, mustaq alaika ya ummati. Ada sahabat, aku rindu kepadamu ya wahai umatku, aku rindu kepadamu. Ada sahabat yang mendengar gumamannya Nabi. Tuh, pakai dimatiin lampu lah jadi dah. Jadi dah bakar. Jadi bubar. Lah bang, kalau kagak senang mau ngomong aja bang. Jangan mic dinyalain, mantap dimatiin. Canda. Ini bentar lagi hablon habisnya. Bapak Ibu, ada sahabat yang dengar gumaman baginda Nabi. Kemudian bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, ada apa? Hal nahnu laysa min ummatak ya Rasulullah. Apakah kita sekarang ini bukan bagian dari umatmu ya Rasulullah, sehingga kau ini rindu dengan umatmu? Baginda Nabi tersenyum. Beliau bersabda, la bal antum ashab. Kamu semua nih sekarang ini itu sahabat-sahabatku, bukan umatku. Kagetlah para sahabat. Bertanya lagi kepada baginda Nabi, ma min ummatak ya Rasulullah. Kalau kami bukan dari umatmu, kami ini cuma sahabatmu, lalu siapa golongan umatmu sesungguhnya ya Rasulullah? Baginda Nabi tersenyum, beliau berkata, umatku sesungguhnya adalah ketika mereka belum pernah melihatku, mereka belum pernah mendengar aku berbicara, mereka belum pernah bertatap muka langsung denganku, mereka tidak pernah bersalaman denganku, mereka tidak pernah berperang denganku, mereka tidak pernah melihat diriku, tapi mereka cinta kepadaku. Itulah bagian dari umatku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat baginda Rasulullah. Selesai, naik Rasulullah ke dalam surga. Mulailah Allah bangkitkan kembali manusia saat itu, makhluk-makhluknya. Mulai dari manusia, jin, setan, memedih, genderuwo, kuntilanak, pocong, dibangunin semua. Gak ada. Pocong akhirat bang. Nah, yang masuk gua kalah anak itu. Selesai, semua dibangunin, mulailah dipanggilin. Pertama kali yang dihisap, makanya kita beruntung umat baginda Nabi. Walaupun kita umat akhir zaman, tapi dalam riwayat tertulis bahwa walaupun kita umat akhir zaman, nanti di yaumil mahsyar kita akan dihisap pertama kali nanti. Sungguh pintu sorga tidak akan tertutup sebelum umat Nabi Muhammad semua pada masuk ke dalam sorganya.
Amin. Oke, selesai. Semuanya sudah dibangkitkan. Mulailah. Dalam riwayat satu kitab yang dijelaskan oleh guru saya Al-Mukarram Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani, bahwa singgasana Allah nanti yang duduk 3. Di tengah Allah, di sebelah kanan Nabiullah Ibrahim, di sebelah kiri itu baginda Rasulullah SAW. Banyak sahabat yang kaget, kenapa Rasulullah ada di kiri, bukan di kanan? Padahal baginda Nabi kan Habibullah, kekasihnya Allah. Tapi kok mintanya duduk di kiri? Ternyata dijelaskan dalam riwayat tersebut bahwa di kiri itulah baginda Nabi bisa melihat umatnya meniti sirat. Dan ketika nanti kita sedang meniti sirat, berpayah-payah Pak kita meniti sirat. Jatuh bangun kita nanti meniti sirat. Beliau angkat kedua tangannya yang mulia dari singgasana di sisi Allah. Beliau angkat kedua tangannya yang mulia seraya bermunajat sama Allah. Apa doa beliau saat itu? Allahumma salim, salim. Ya Allah, selamatkan semua umat saya ya Allah. Selamatkan umat saya. Dari dunia sampai akhirat, beliau cinta kita. Dari dunia sampai akhirat, beliau akan bela kita. Jadi wajar, tidak ada satupun pemimpin di dunia ini yang bahkan cinta sampai kita sama kita, akan menolong kita, memberikan syafaat kepada kita sampai di yaumil akhir nanti. Secinta-cintanya Bapak sama Pak Presiden Jokowi, Pak Presiden Jokowi tidak akan memberikan syafaat di yaumil kiamah. Secinta-cintanya kita Vanessa Angel, Vanessa Angel tidak akan memberikan syafaat kita nanti di yaumil kiamah. Panggilan yang paling romantis nanti di yaumil mahsyar adalah panggilan baginda Nabi kepada kita semua. Apa panggilannya? Ta'ali ya ummati, ta'ali analaha. Kemari umatku, kesini umatku, kesini. Aku milikmu, aku untukmu, hai umatku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan panggilan dari baginda Rasul di yaumil mahsyar dan akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan kepada orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahului kita. Khusus manijtama hahuna bisababihim kulluh. Suratul khas rahmatul abrar Kiai Nur Ali, rahmatul abrar Kiai Haji Zainuddin MZ, dan Haji Siti Khalilah binti Haji Ayub. Mudah-mudahan lewat keberkahan Fatihah Allah lapangkan kubur beliau-beliau. Allah jadikan kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada malam hari ini sedang kurang sehat. Wabil khusus untuk Umi Haja Soraya binti Haji Ayub yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan lewat keberkahan Fatihah dan keberkahan majelis ilmu Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan kembali jasmaninya, Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarganya, dan Allah jadikan sakitnya sebagai kifarat atas perbuatan dunianya. Yang ketiga, untuk kita semua yang hadir di majelis maulid ini. Tadi saya bilang majelis maulid, majelis ilmu. Majelis ilmu, majelis tempat diangkatnya doa. Betul? Mudah-mudahan lewat keberkahan dari majelis ilmu, keberkahan dari suratul Fatihah, keberkahan duduk kita bersama guru-guru kita, serta keberkahan dari yang membawa berkah baginda Rasulullah SAW. Apabila kita sedang ada hajat, Allah percepat qabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya, Allah jadikan anak keturunan kita sebagai anak keturunan yang soleh dan solehah, serta Allah jadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk doa karena masih ada guru-guru saya, biarlah lebih afdal beliaulah yang berdoa di tempat mulia kita ini. Kesimpulan pada malam hari ini untuk kita bawa pulang di peringatan Maulid supaya ada athar kita datang peringatan Maulid adalah intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga itu nilai-nilai keimanan. Jadi jaga iman kita baik-baik Pak. Tapi jangan lupa wariskan iman kita sebagai orang tua kepada anak keturunan kita nanti. Islam bukan agama warisan, tapi iman wajib kita wariskan. Tanamkan kepada anak kita nanti. Tahu bocah, zaman boleh berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Neng, masa silakan berubah Neng, tapi akidah jangan sampai goyah Neng. Kenapa? Untuk iman kita hidup. Dengan iman saat ini sebagai orang tua kita sedang berjuang.
Dan dalam iman nanti kita semua berharap bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah, itu mutlak datangnya dari mulut saya yang bodoh ini. Sungguh saya yang duduk di hadapan Bapak Ibu tidaklah lebih alim daripada Bapak Ibu yang duduk di hadapan saya. Mohon dibukakan pintu ridho dan maaf yang sebesar-besarnya. Kalaupun ada kalimat-kalimat saya yang tadi agak-agak kasar, harap dimaklum adanya. Kenapa? Karena biar bagaimanapun saya ini hanya seorang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Terima kasih kepada segenap panitia peringatan Maulid Mushola Al-Hijrah. Terima kasih buat Pak RT yang tadi sudah jemput saya. Jumpa lagi di lain kesempatan insyaallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum.